pukul 9 pagi. Suasana lingkungan RT 1 RW 1 cukup sepi, cukup lengang. Jam-jam segini sedang pada mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga masing-masing. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Merdeka! 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa saha stafipun ingkang kula hormati, dumateng Bapak Kyai Zainal Arifin ingkang saduwur kula bekteni, wonten ngastanipun Bapak Burhanuddin ingkang kula bekteni, dumateng Bapak Ketua RT 1 RW 3 ingkang kula hormati, dumateng Bapak RW 3 RW sekawan ingkang kula hormati, ingkang kula banggaken, dumateng Bapak Ibu, adik-adik, mbak-mbak yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Ing wekdal dalu monggo kita sareng-sareng raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung, bilih kula panjenengan dalu menika saged makemal manunggal dalam acara memperingati 17 Agustus ingkang kaping 75 kanthi pinaringan wujeng mboten manggi alangan satunggal punapa-punapa. Salat salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjang badhe paring syafaat dumateng kula lan panjenengan sedaya amin. Bapak Ibu ing mriki kawula mboten ajeng jelasaken apa ingkang dipun ngendikaken kalih pembawa acara, yang jelas kawula badhe ngambil intinipun mawon. Amargi napa kula madosi bukune kula pun mboten genah, dadosipun kula mengke saing te mawon. Yang jelas kita menika sampun rumiyin ngendikane mbah-mbah kalau menika dijajah sak suwene 3,5 abad Pak nggih. Nek 3,5 abad berarti niku kan 350 tahun Pak nggih. Lajeng menika kan saking pemuda-pemudi ingkang mendhalu menika antaripun dipun pimpin kalih Pak Soekarno, Pak Hatta menika kepengin untuk negara Indonesia ini kan merdeka. Kemudian beberapa jalan lain itu memang ditempuh sangat sulit sekali sehingga untuk memerdekakan itu banyak kendala. Padahal Jepang itu sudah menyerahkan sepenuhnya untuk merdeka, tapi kemudian Belandanya juga tetap ada nebeng sama Jepang bahwanya tetap tidak akan dimerdekakan kan seperti itu. Kemudian setelah berhasil dengan pasukan-pasukan pendukungnya dari pejuang kemerdekaan itu, orang-orang sesepuh dulu itu kemudian dilaksanakan secara serentak, secara cepat diproklamirkan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta kan ngoten ceritane niku. Salajengipun sasampunipun merdeka nika tasih kathah sanget masalah-masalah pengganggu-pengganggu yang tidak ingin untuk Indonesia merdeka. Dengan adanya mungkin DI, TI, panggih Bapak niku mesti apal niki yang sepa-sepa niku, itu juga banyak menimbulkan situasi sehingga untuk Indonesia itu agar tidak merdeka kan seperti itu. Kemudian setelah itu beberapa tahun atau beberapa bulan kita dengan semangat membentuk dengan adanya BKR pokoknya dipanggil napa-napa niku nggih, terus akhirnya niku termasuk menjadi TNI, sehingga terus diadakan untuk kegiatan-kegiatan antara dibagi per wilayah untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kemudian masih banyak lagi kendala sampai saat ini
bahwasanya untuk termasuk Aceh, termasuk Irian, termasuk Timur Timur, sehingga Timur Timur lepas. Karena apa? Untuk negara luar sana itu kepinginnya seperti itu. Ojo ngasih Indonesia itu dipimpin oleh militer. Sebab apa? Kalau dipimpin militer itu sulit sekali untuk mau masuk ke Indonesia. Itu seperti itu. Karena apa? Indonesia itu kan tanahnya loh jinawi, banyak segala sesuatunya, tambang itu semuanya di Indonesia. Sehingga seorang luar sana itu ingin ngintip, mau cerobot kan seperti itu. Sehingga untuk tambang emas saja yang di Irian pun juga akhirnya dikelola oleh orang Amerika. Tambah lagi kemudian ini lagi juga untuk terutama Kalimantan dengan yang luasnya hutan yang sangat lebar. Mungkin adik-adik yang sudah ke sana lebih tahu. Nek saya hanya di kotanya waktu itu lewatnya helikopter, jadi tidak turun. Memang di sana itu banyak apa istilah rawa-rawa mas ya yang pernah ke sana itu, sehingga sana itu sulit. Itu pun juga banyak dikuasai oleh orang luar, terutama dari Cina kan seperti itu. Sehingga untuk Indonesia ini bisanya hanya mau kerja. Seperti itu kerja, sehingga belum maju sampai sekarang. Majunya adalah maju setelah dari anak-anak kita ini bisa lulus, tapi itu pun juga dibatasi oleh pemerintah yang berkuasa seperti itu. Karena apa? Untuk produk-produk lainnya juga masih mengeluarkan dari luar negeri. Kemudian Irian pun juga sama. Di sana juga masih ada gangguan keamanan, namanya KKB. Yaitu kelompok kriminal bersenjata. Kalau dulu waktu saya di sana itu namanya GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Itu sampai sekarang pun juga masih menimbulkan korban. Untuk anak-anak kita, mungkin kakak-kakak berjenengan itu masih ada korban. Kemarin aja berapa yang meninggal, terutama di Wamena itu disapu bersih. Tapi untuk pemerintah, untuk dari wartawan, dari apa itu tidak boleh mengeluarkan ataupun berita lewat medsos, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Adik saya di sana itu selalu memberikan informasi kepada saya seperti itu. Dikirim fotonya juga, bahwasannya sampai dipotong-potong. Kemudian perintah dari Menhan waktu itu Pak Wiranto, itu pasukan itu dari kesana itu masuk tapi tidak boleh membawa senjata. Lah itu akhirnya dipotong, babat kan seperti itu ceritanya. Kemudian yang timur-timur itu juga sangat lucu karena sudah mengeluarkan korban dari saudara-saudara panjenengan, banyak yang gugur sehingga bisa lepas. Sebetulnya itu sangat kasihan sekali. Mungkin dari wilayah sini ada yang gugur. Kalau waktu saya ke sana itu orang Kretek, namanya Pak Kaswato, di Kampung Jambu, desa Jambu seperti itu. Kalau di sini saya nggak tahu. Itu memang di sana juga rawan sekali. Alhamdulillah saya ke sana 5 kali, itu juga alhamdulillah selamat. Karena apa? Waktu berangkat tugas mulai dari Irian, dari Aceh, dari Timur itu, mbah saya itu pesen, "Lek kowe arep angkat tugas." "Nggih, Mbah." "Tak sangoni, tapi sangone kudu kono iso nglakoni." "Nggih, napa, Mbah?" "Lakon iki sangon iki gampang. Engko kowe nek arep kepengin ketemu mbae sing ora bali kelambumu ki loro sing ora kena dilanggar. Siji madon, ping pendone ora kena nggawa barang sing bukan hake, kecuali panganan," kan seperti itu. Betul saya laksanakan. Bahwasanya saat di Irian juga banyak mas-masan, karena saya di Timika menjaga pendulangan emas itu di sana banyak sekali, sudah menjadikan apa kayak rokok-rokok itu di apa itu namanya batangan. Itu kalau saya mau ngambil satu aja mungkin terus keluar mungkin ya mbok sing ora kan seperti itu. Mungkin malah ora sampai dermayu, ora kenal karo sampean kan seperti itu. Itu Pak, saya nggak ngambil. Kemudian di timur-timur terakhir, di sana itu Cina-Cina Taiwan suruh ngambil. Setelah mau jajak pendapat, mau diserahkan itu, mau geger ceritanya kan, untuk relawan-relawan kita kan takut mau dipotong-potong sama pasukan dari Australia kan seperti itu. Sehingga dari toko-toko emas itu, "Pak ngambil untuk ceweknya, Pak ini mahal untuk pacarnya, Pak untuk ibunya." Kalong banget sekali, mau ngebayar rangsel bisa.
wong nggo peluru wis sabot kok nggawa kaya kuwi kan seperti itu. Maka dari itu dengan adanya peringatan 17 Agustus yang ke-75 ini adik-adik jelasnya itu bisa memahami dan kita menghormati bendera kita. Karena apa? Kalau saya melihat menegur mungkin dikirane saya juga pehne kan seperti itu. Karena apa? Masih banyak kalau saya lihat lewat ke desa-desa itu masang bendera sagelme mung carang semene. Wong disusuk mung digantung tok. Itu sebetulnya harus betul-betul disampaikan oleh pemerintah desa untuk memasang bendera itu tiangnya juga yang benar kan seperti itu. Paling tidak besi kan seperti itu ataupun bambu tapi yang bagus seperti itu. Di samping itu kalau memang hanya rotek-rotek sih mau apa saja boleh. Tapi kalau bendera merah putih itu betul-betul kita pertahankan. Karena apa? NKRI itu harga mati, tidak boleh ditawar-tawar lagi sampai titik darah penghabisan. Maka dari itu dengan adanya undang-undang kalau seandainya HIP itu diresmikan, kelihatannya ya terjadilah seperti itu. Sehingga Indonesia ini masih banyak gangguan walaupun sudah merdeka, terutama di Irian itu sampai saat ini masih sangat rawan Pak di sana itu. Karena apa? Pasukan elit aja bisa kenakan seperti itu. Maka dari itu dari adik-adik sebagai generasi muda hendaknya bisa mengetahui, memahami bahwasanya untuk peringatan 17-an ini juga betul-betul membawa hikmat. Karena apa? Saat peringatan saat ini kita sudah saksikan bersama lewat TVRI tadi siang, itu juga hanya sederhana. Tapi ada penekanannya Pak, itu terutama masalah protokol kesehatan itu harusnya juga dilaksanakan. Ini juga terima kasih yang sudah menggunakan masker, terutama juga jaga jarak itu juga harusnya dilaksanakan. Ini kalau ada seandainya ada orang nggak senang ini nanti di-share, ini juga nanti Pak Kades ditegur juga kan seperti itu. Karena ini juga ada tata caranya seperti itu. Maka dari itu ini juga sebagai bahan pengalaman kita mungkin dari RT lain kalau seandainya melaksanakan juga nanti ditoto yang rapi seperti itu. Maka dari itu saya menyampaikan ini juga istilahnya tidak ngarang, itu juga ada apa istilahnya itu lewat HP ini saya ada cuklapnya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ya sih saya kalau di desa ini saya memang sudah tidak ada apa-apanya, tapi saya masih mengikuti kegiatan termasuk FKMD yang dulu perintahkan Pak Lurah saya melaksanakan juga itu juga perlu memberikan wawasan kepada masyarakat yang ada di desa seperti itu. Tapi wong saya juga akan menunjukkan yang penting aku tani macul dades engko nggo nyangoni mega ora telat wae aku seneng banget kan seperti itu. Jadi ini ora arep macam-macam lah kula jeng manut umum mawon kula ngoten niku. Mbah kuwi urusan pemerintah ya kono sing perintah dhewe kan seperti itu. Selanjutnya juga dengan adanya kemerdekaan yang 350 kita dijajah ini juga berkat perjuangan dari orang-orang tua kita, kemudian juga gangguannya di Rawa juga mulai dari 48 itu Bapak Ibu juga yang sepuh ini sudah tahu 48 itu ada apa, kemudian 65 ada apa, tidak saya jelaskan, nanti itu juga jelas sudah tahu sendiri. Itu karena juga dengan adanya orang-orang yang tidak senang dengan negara Indonesia untuk merdeka kan seperti itu. Itu saja kurang lebihnya, yang jelas saya tidak lengkap juga mohon maaf pada Bapak Ibu, Bapak-bapak sesepuh ini karena saya juga bukunya sudah mocar-macir. Nanti kalau memang ini nggak didadak ya saya bisa menyusun secara rinci seperti itu, karena ini yang punya bukunya mesti Mas Talib mungkin masih ada. Nah itu juga nanti tolong diketik siapa saja bisa menyampaikan kan seperti itu. Nanti tambahan dari saya yang lainnya pengalaman luar kan seperti itu. Kemudian saya harapkan sebelum saya tutup saya mohon Bapak berdiri untuk menirukan saya, yaitu membacakan Pancasila, karena Pancasila ini kan dasar negara kita yang akan dirubah sehingga kita pertahankan untuk menegakkan NKRI harga mati. Kalau nyuwun tulung jumeneng sekedap.
Mohon ditirukan Pak nggih. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka! NKRI harga mati! NKRI harga mati! Matur nuwun Pak. Nggih. Menika Pancasila menika nggih ingkang damel niku nggih termasuk Pak Kiai ingkang rumiyin Pak. Menika nggih enten sejarahipun, niku nggih enten bukune tapi kula nggih ajeng mempelajari nggih. Niki wong mendadak Pak Narto pagi wong kala kepingin kula saking Purbalingga terus takziah temen saya sudah ndak ada, kemudian banyak yang sakit stroke, alhamdulillah saya masih sehat ya. Syukur alhamdulillah, tapi tetap tak tengok semua kemarin nengok 5 orang kan seperti itu Pak nggih. Dinyuwun pangapunten ini bila ada kekurangan mungkin dalam saya menyampaikan ada klatu duka ingkang prayoga nggih kula nyuwun pangapunten Pak nggih mengoten ingkang klateken sepeda malih bila enten atur ingkang den peranan dhumateng Bapak Sohib sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang saken. Bila tobadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ulasan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Sutarjo. Mudah-mudahan menjadikan wawasan kita semua mengingat perjuangan nenek moyang kita. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Zainal Arifin. Sebelum dipimpin doa, monggo panitia untuk membagikan sesuatunya, dan mohon maaf dari saya pribadi selaku pembawa acara dari awal akhir apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.